kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi, itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Yang memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi, karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan. Dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari Presiden, karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram. Itu benar nggak sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada di press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan
harga gula sudah 19.000. Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut? Saya tanya menyangkut karena dia kan, oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Bisa kita buktikan, Pak? Ya. Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PPI semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membubung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat, ya? Apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol, ya sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau pakai itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya, cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu nanya ini karena kemarin anak terdakwa, anak SD nanya ke saya, Bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya Bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pasti untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Padahal Bapak tahu sebagai polisi kan salah satu unsur dari korupsi kan harus ada kerugian negara. Jubah kami ini nggak ada artinya lagi. Semua itu dikesampingkan, yang penting masuk mereka ini. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi untung ya. Oke. Jadi Anda melihat bahwa tadi kan JPU nanya lagi mengenai rakortas lah, mengenai kebutuhan. Hanya satu pertanyaannya. Benar nggak untuk awal 2016 memang harus impor gula karena sudah kelangkaan dan sudah tinggi. Masa bodoh bilang apa rakortas, tapi memang kebutuhan gula benar. Pada saat itu memang terjadi kekurangan dan harus impor. Jadi nggak masalah apakah tadi JPU yang terakhir nanya tahun sekian, impor sekian, ini sekian, tahun 2015. Tapi pada periode, mereka ini kan dari Januari sampai Mei ya, 2016. Pada periode itu memang benar-benar kebutuhan gula sangat meningkat sehingga Bapak tadi mengatakan bahkan di pasaran sudah 19.000. Jadi memang nggak peduli rakortas, tapi yang 280 juta Indonesia, apalagi waktu itu Idul Fitri, perlu gula, benar nggak? Betul. Pantas Pak Yusil tadi pagi mengatakan, niat jahatnya di mana? Niat jahatnya di mana? Makanya katanya Pak Prabowo mau meluruskan itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Gue nanya apa lagi nih? Oke, apa? Oke. Klien kami itu didakwa katanya hak kerugian negara karena mengimpor gula jadi. Harusnya gula mentah. Tapi satu pun tadi nggak ada pertanyaan dari jaksa Anda. Gue tuh heran. Saya tunggu tadi. Kalau saya mengimpor hijab, apakah saya harus bayar biaya masuk Lamborghini? Bukankah Anda setuju bahwa biaya masuk sesuai dengan apa yang diimpor, begitu? Setuju? Yaitu yang diimpor gula mentah, yang dibayar adalah biaya masuk gula mentah. Anda setuju? Ya harusnya begitu, sesuai. Kalau khusus yang itu, majelis hakim benar dalam putusan Lembong khusus, tapi hanya yang itu yang benar. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Jadi sesudah Anda lihat semuanya, apakah ada kerugian negara apapun yang dilakukan oleh 8 importir swasta ini? Saya tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Kenapa? Tidak punya kapasitas untuk menilai itu, Pak. Dari angka-angka? Silakan Bapak nilai sendiri aja. Apa?
Silakan Bapak nilai sendiri, saya tidak punya kapasitas itu. Tapi Anda setuju kalau 19.000 dengan 9.000 negara untung, BUMN untung? Pastinya seperti itu kalau berbeda nama. Baru pintar Bapak. Setuju, saya setuju. Oke. Pertanyaan berikutnya kepada saksi yang kedua, ya dari Inkopol, ya. Apakah Anda setuju bahwa harga gula saat itu sudah sangat tinggi? Tahun Januari sampai Mei 2016. Menurut penilaian saya setuju karena saya juga. Jangan menilai dulu yang saudara tahu. Yang Anda tahu? Oh, yang saya tahu ya. Tinggi banget. Saat itu. Sesuai dengan pernyataan ya, rekan sesuai Anda yang sampai 19.000 per kilogram. Betul. Betul ya? Betul. Jadi kalau 8 perusahaan terdakwa ini menjual 9.000, dari segi hitung-hitungan Anda setuju malah negara untung. Ya seharusnya demikian dari hitungannya. Apakah Anda setuju bahwa Inkopol nggak ada kaitannya ke perkara korupsi karena bukan penyelenggara negara, uang untuk ini pun operasi pasar kalian tidak pakai, dan kalian bukan termasuk BUMN, bukan kekayaan negara? Setuju ya. Terus tadi kenapa terus mau menjawab pertanyaan jaksa? Anda itu kan, Bapak tahu nggak ini perkara korupsi? Ya tahu. Anda kan bukan penyelenggara negara. Jadi apakah yang dilakukan oleh 8 importer swasta ini pekerjaan tugas negara, kepahlawanan, atau pekerjaan terkutuk, atau terhina, atau manusia jahat? Menurut penilaian Anda dari fakta, bukan pendapat pribadi. Ya mungkin dengan menjual harga gula 9.000 menurut saya sih membantu harga gula yang saat itu tinggi. Yang dibantu 280 juta penduduk Indonesia yang pada saat itu mau lebaran perlu gula, begitu? Ya benar demikian. Begitu ya? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah benar bahwa BUMN pun seperti RNI sama PTPN juga sudah menjual gula pada periode itu sudah di atas 10.000? Bukan lagi harga patokan petani 8.900. Pada periode Januari sampai Mei 2010, BUMN pun yang harusnya membawa misi negara menjual gula pun ke rakyat sudah jauh di atas harga patokan petani. Sudah jauh di atas harga 8.900 dan mungkin sudah termasuk yang 19.000. Anda setuju? Tahu tidak saksi? Saya tidak ingat Pak. Tidak 10 ingat? tahun lalu ya. Kalau emang waktu Anda mau cari gula, emang nggak nanya pasaran berapa di sana, berapa di sana? Karena di jurnal gula ada semua itu. Katanya 2015 di jurnal gula, harga rata-rata gula itu 15.000. Anda tidak mendengar bahwa pada saat itu tidak ada BUMN produsen gula seperti RNI maupun PTPN. Ada 40 tadi BUMN, ya. Tidak ada yang menjual gula di bawah harga patokan petani, bahkan jauh di atas harga patokan petani, bahkan sudah sampai 10.000. Bahkan PPI mengatakan terakhir dia beli sudah 10.520. Pernah dengar itu, nggak usah angkanya persis, pernah dengar bahwa memang sudah tidak ada BUMN produsen yang menjual gula di bawah 10.000. ya mungkin dari media massa pernah pada waktu itu. Cuma sebenarnya 10 tahun lalu saya. Bukan, kenapa Anda memilih mereka ini? Kenapa nggak langsung pergi ke BUMN produsen kalau memang murah di sana? Kenapa? Kenapa memilih 8 swasta ini? Kalau itu kebijakan pimpinan Pak, kalau dalam kapasitas saya waktu itu ya hanya bagian urusan penagihan. Oke, apakah Anda juga setuju bahwa operasi pasar, kata saksi pertama tadi adalah perintah Presiden, sehingga import itu pun adalah bagian dari perintah Presiden Jokowi? Apakah Anda setuju? Ya, yang saya dengar memang seperti itu, tapi saya Jadi, tidak mendengar langsung. Kalau memang itu salah, Lembong terdakwa, harusnya Jokowi juga terdakwa, begitu? Nggak usah dijawab. Oke, saya akan beralih ke pertanyaan kepada rekan-rekan bapak terhormat dari Menko Perekonomian ya. Kemenko. Ya. Pertanyaan saya, Pak, itu kepada yang saksi pertama, Pak siapa? Lukita, Pak. Hah? Lukita. Ya. Oke.
Tadi kan membahas begitu banyak rakortas. Betul. Saya kira saya mau batasi hanya rakortas terkait dengan yang mendekati Januari sampai dengan Mei 2016. Ya, karena disitulah penugasan dari mereka ini. Di rakortas 28 Desember 2015. Anda tahu itu? Tahu. Tahu. Oke. Anda tahu nggak bahwa di sini Menteri Pertanian mengatakan bahwa memang yang terbaik adalah mengimpor gula mentah karena banyak manfaatnya, benar? Betul. Dan di sini tidak ada kata-kata bahwa gula mentah itu dilarang diimpor oleh swasta, nggak ada kan? Tidak ada. Ada nggak aturan yang melarang perusahaan swasta impor gula mentah? Itu dikembalikan kepada kewenangan dari Enggak, masing-masing saya bertanya, kementerian. ada nggak peraturan atau tidak, atau yang tidak ada? Kalau atau tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Pertanyaan berikutnya, di dalam Rakortas 28 Desember 2015 ini, akhirnya direkomandir untuk mengimpor 200.000 ton oleh PT PPI sama Bulog. Betul. Ini pertanyaan yang sangat membuat Bapak menangis nanti. Bapak tahu nggak, Bulog pun untuk melaksanakan ini menunjuk swasta. Itu ada dalam BAP dari Pak siapa tadi? Mana ini pasukan? Ini dia nih. Oke. Jadi sebagai pelaksanaan dari Rakortas 28 Desember 2015 tersebut, kan disuruh yang akan bertugas adalah Bulog dan PT PPI. Betul. Di dalam BAP Edi Endar Kemenperin tanggal 11 Februari 2015, halaman 16 butir C, dia mengatakan bahwa untuk pelaksanaannya itu, Bulog bekerja sama dengan impor gula kristal mentah dengan 5 PT, PT Berkah Manis Makmur, PT Kebun Tebu Mas, PT Duta Sugar Internasional, PT Jawa Manis Rafinasi, PT Dharmapala Usaha Sukses. Pertanyaannya begini, tadi kan ditanya bolak-balik, tidak ada kesimpulan, tidak ada penunjukan perusahaan swasta. Tadi Anda mengatakan Bulog yang ditunjuk untuk mengimpor 200.000 bekerjasama dengan PPI. Tapi ternyata Bulog pun tidak sanggup, ditunjuk perusahaan swasta untuk mengimpor, dan mereka sekarang hidup dengan tenang dengan anak istrinya nggak di penjara. Anda tahu itu? Tidak tahu. Apakah Anda tahu bahwa Bulog pun tidak mengimpor sendiri, tapi memakai 5 perusahaan swasta sama seperti PPI memakai mereka? Anda tahu? Tidak tahu. Hah? Katanya Menko Perekonomian. Begini, kami mengkoordinasikan pertemuan, tetapi pelaksanaannya Tidak itu tahu. belum tentu dilaporkan oleh yang Belum bersangkutan. ini tidak dilaporkan sama sekali. Karena saya bukan yang menangani langsung, mungkin nanti. Oke, kalau gitu satu lagi biar Anda tahu ini. Tadi kan ditugaskan 2 PT PPI sama Bulog. Bulog tidak bisa ngimpor, dia menunjuk 5 swasta. Sedangkan PPI menunjuk 8 swasta. Anda tahu bahwa cek ini, kalau kita pakai harga patokan 9.000, maka untuk mengimpor 190.000 ton diperlukan PPI memerlukan 1,7 triliun. Oke? Anda tahu nggak PPI itu hampir bangkrut, punya utang sudah kol 5, nggak punya uang. Tidak tahu, tidak dilaporkan oleh PPI di dalam pertemuan. Oke, kalau sampai PPI mengimpor sendiri, maka dia harus belum tentu dapat pinjaman dari bank. Kalau dapat pinjaman dari bank untuk 1,7 triliun, kalau hitung bunganya saja 200 miliar per tahun. Berarti itu kerugian negara. Kalau 5 tahun, ya, berarti PPI harus membayar 1 triliun untuk bunga bank saja. Ya, kalau hitung-hitungan begitu, uang negara diuntungkan 1 triliun, dihemat, harga gula juga 9.000. Apakah Anda lihat 8 swasta ini merugikan keuangan negara atau tidak? Kalau berdasarkan yang disampaikan tadi, hitung-hitungan, karena itu sebetulnya bukan tugas saya, tetapi Anda bertanya mengenai itu, saya mengatakan tidak merugikan negara. Tidak apa? Tidak merugikan negara. Sebagai informasi, saya kemarin berobat ke Singapura. Salah satu anak terdakwa ini SD, telepon saya, Om, di YouTube kok bapak saya jual 9.000,
kok yang beli di pasar 10.520, kerugian oleh bapak saya apa? Itu anak SD telepon saya di kayak telepon saya. Saya pas lagi check up di Singapura. Betapa sedihnya hukum di negara ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi Anda mengatakan bahwa kalau gitu kayak yang kedua deh, ke Ibu cantik. Ya. Makasih. Mandalika, sorry Bu. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa kewenangan untuk impor gula tersebut ada di Menteri Perdagangan. Iya. Apa Anda tahu bahwa di undang-undang maupun di Kepres 71. Berapa? 71. Si buka BUMN bisa bekerja sama dengan swasta. Anda tahu peraturan itu? Saya belum lihat yang koordinator masa nggak tahu. udah 10 tahun yang lalu, Pak. Nih. Kepres, ya? Ya. Nomor apa, Pak? Dengan badan usaha ya. Mana Kepresnya? Di sini tadi. Ada punya Kepresnya? Kan yang jadi Kepres masalah kan 71. kenapa dituju swasta, ya? Ini. Ya, ini Kepres nomor sebenarnya ini udah berulang-ulang. Tapi karena Ibu saksi baru ya harus kita tanyakan. Kepres nomor 71 peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 ya, di mana disebutkan di pasal 6 ayat 8 bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut BUMN ini kan kebutuhan pokok nih, mengatur kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan tugas tersebut BUMN bisa bekerja sama dengan swasta. Ya. Padahal mereka ini swasta karena gara-gara bekerja sama di penjara sudah sekian bulan. Anda setuju dengan peraturan ini? Setuju. Setuju? Iya. Anda secara peraturan, apakah Ibu melihat ada yang salah kalau BUMN menunjuk perusahaan swasta untuk impor gula? Apalagi sudah ada kewenangan dari Menteri Perdagangan. Ya. Itu kewenangan Menteri Perdagangan. Jadi Kenapa? kewenangan untuk impor itu adalah kewenangan dari Kementerian Perdagangan. Jadi, Anda sudah baca kewenangan itu memungkinkan, Tom Lembong memungkinkan itu? Iya. Begitu ya? Iya. Yang paling parah lagi, Ibu tahu nggak peraturan Menteri Perdagangan pasal 28? Yang nomor berapa tuh? Ya, Permendak nomor 117. 117, iya Pak. Yang diatur, ya intinya semua peraturan baku mengenai impor, baik mengenai izin impor, baik mengenai rafinasi, mengenai peraturan hantu apapun, dengan pasal 28 tersebut bisa dikesampingkan oleh Menteri. Iya. Itu Anda pernah tahu peraturan itu? Tahu. Tahu? Iya. Jadi sesudah Anda tahu itu, apakah Anda sebagai Menko Perekonomian melihat ada pelanggaran? Karena kebutuhan gula perlu, Presiden memerintahkan. Ada nggak pelanggaran kalau akhirnya Menteri Perdagangan memakai pasal ini? Ya walaupun izin mereka itu rafinasi, izinnya itu kan di pasal sebelumnya kan pasal 6 iya, izin rafinasi. Iya. Tapi kan pasal 28 itu mengatakan boleh diskresi. Mau izin apapun. Iya. Izin apapun, ya boleh dikesampingkan kalau memang kaitannya dengan pasal 28. Iya. Jadi Anda tidak melihat ini pelanggaran. Iya. Kenapa di BAP Bapak dan Ibu tidak ngomong bahwa ini di mana pelanggarannya? Kenapa kok BAP Bapak Ibu tidak takut sama jaksa? Jaksa juga nanti pensiun sama seperti kita. Ya? Tidak ada pertanyaannya, Pak. Tidak ada pertanyaan. Ya, tapi hati nurani nggak bicara ya. Implisit, Pak. Oke, sebagai penutup hanya sekedar Ibu tahu aja. Ada hampir 2.000 warga yang saya tolong di Kopi Joni. Dan hampir 30% adalah cucu keluarga dari mantan pejabat, jaksa, DPR, polisi yang sudah pensiun. Sesudah pensiun, akhirnya keluarga mereka yang jadi korban ketidakadilan. Mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita semua itu. Yang datang ke Kopi Joni itu adalah anak DPR, anak menteri, tapi bapaknya sudah pensiun, sudah tidak punya kekuatan lagi. Sehingga
Mudah-mudahan kita ingat ini semua agar jangan terjadi kepada anak cucu kita kelak. Terima kasih, selanjutnya.